maksud saya. Pakai andalima. Tadi saya beli ke pasar, andalimanya ada hitam-hitam, harganya mahal lagi. Wangi. Ikutin saya ya. Jangan lupa like and share dan komen. Saya mau ke dapur bersih-bersih, masak-masak. Ini bahan-bahan yang kita gunakan, sawi. Sawinya kita akan potong-potong biar luas aja, jangan terlalu kecil. Ini tadi saya beli 1/4. Teman-teman anak kos atau yang masih ngekos atau ibu-ibu yang mau masak, sayurnya sesuai selera ya. Kebetulan kita suka makan sayur, jadi kita kasih sayur agak banyak. Ini cabenya saya kasih 1 ons ya. Ini sebanyak 1 ons. Kalau nggak ada onsnya, teman-teman kira-kira aja berapa sesukanya lah, sesuai selera. Oke guys, ini andaliman yang biasa kita temukan di masakan-masakan orang Sumatera. Ini rasanya pedas dan enak banget kalau dikasih di sambal. Kita kasih andalimannya sedikit saja, kira-kira lah mungkin 2 sendok kali ya, 2 sendok makan. Oke guys, kita butuh bawang merah. Bawang merah saya pakai sekitar 8 siung, bawang putihnya juga sekitar 10 siung karena ini kecil-kecil, jadi saya kasih 10 siung. Guys, kita mau kasih wortel. Wortelnya ini tadi saya beli 1 ons, gak terlalu banyak. Kita akan potong, kita akan iris-iris, kita akan iris tipis-tipis kayak korek api gitu ya. Daun bawang kita mau kasih biar wangi, terus segar juga kelihatannya, dan ini enak banget kalau dikasih di mie kan. Kalau aku sih suka karena wangi. Ini kita iris-iris kasar aja, satu ruas gitu. Oke guys, ini sudah selesai. The next. Oke guys, kita akan panaskan air untuk rebus mie gomaknya. Kita kasih sedikit minyak sekitar 2 sendok supaya minyak nggak lengket ya. Nah, kita tunggu sampai mendidih, baru kita masukkan mie gomaknya di dalam. Oke teman-teman, kalau airnya sudah mendidih, kita akan masukkan mie gomaknya di dalam. Ini mie gomaknya saya masak 1/2 kilo. Kita akan tunggu sampai mie gomaknya lembut. Nanti dia kalau udah mateng tuh agak bengkak gitu. Oke guys, ini udah mulai mendidih. Saya akan aduk karena takutnya lengket ya di bawahnya. Oke guys, ini minyak kalau udah mateng dia itu jadi agak bengkak gitu. Nah, kalau udah mateng kayak gini, kita akan cuci. Ini tadi sebanyak 1/2 kilo ya. Mentahnya tadi 1/2 kilo. Kalau dia udah mateng, dia ngembang kayak gini. Nah, saya pakai telur 4 biji. Ini nanti telurnya nanti saya akan orak-arik. Telurnya saya akan orak-arik ya. Jadi nggak saya masukin langsung di minyak. Kita akan kasih minyak sedikit. Kalau udah panas, baru kita masukin telur yang kita sudah kocok
telurnya kita pecahkan, terus kita kocok, kita akan orek-arik. Minyaknya sedikit saja ya. Kalau udah panas, kita akan goreng telurnya. Nah, ini bukan di dadar ya. Matang, saya matikan dulu kompornya. Saya akan angkat telurnya. Oke guys, ini bumbu-bumbu yang kita juga akan gunakan. Ada garam 1 sendok teh, sauri, saya menggunakan sauri biasa gitu ya, 1 saset atau sekitar 20 ml atau 2 sendok makan deh. Sauri 2 sendok makan. Saya gunakan kecapnya 80 ml. Nah, habis sama andalimannya saya sudah haluskan. Ini bawang merah sama bawang putih yang sudah saya haluskan. Ini dia mie gomak. Mie gomaknya ini setengah kilo. Langkah berikutnya kita akan tumis bawang merah sama bawang putih. Kita akan kasih minyak secukupnya. Ini minyaknya udah panas. Sekarang saya akan tumis bawang merah sama bawang putih yang sudah saya haluskan semuanya. Wangi banget guys, aroma bawang merahnya sama bawang putihnya itu. Kita akan tumis sampai kecoklatan dan mengeluarkan aroma yang wangi. Kalau bawangnya udah agak kecoklatan seperti ini dan udah wangi, wangi, kita akan masukkan cabai sama andalimannya. Kita goreng juga cabainya sama andaliman. Jadi cabainya itu saya nggak pisahkan ya. Kami lebih suka makan kalau cabainya itu langsung di dalam minyak itu. Jadi kalau teman-teman nggak suka pedas atau mau pisah cabainya, teman-teman bisa coba juga. Kita akan masukkan garam. Garamnya sebanyak 1 sendok teh ya. Jangan banyak-banyak karena kecapnya udah asin, saurinya juga asin, bumbu penyedap rasanya juga asin. Ini saya kasih sedikit air ya, nggak banyak, sedikit aja, supaya nggak kering. Jadi saya kasih air. Kalau udah, baru saya akan masukkan wortel yang sudah kita iris-iris tadi, kita masukkan. Manfaatnya air tadi itu supaya nggak kering dia. Kalau cuma minyak aja nanti kering. Jadi kasih air sekitar 100 ml. Pertama yang harus dimasukkan adalah wortel, karena wortel itu agak keras dan lama lembutnya. Nah, kita tunggu sebentar sampai wortelnya itu agak setengah matang. Nah, kalau wortelnya sudah setengah matang, kita akan masukkan sayurnya. Saya biasanya masukkan dulu batang sayurnya itu. Sayurnya kita masukkan semua. Kita aduk-aduk sampai semuanya rata. Kalau daunnya sudah mulai layu, kan cesinnya ini enggak lama
CC-nya kan nggak lama, tunggu sampai layu masuk ke dalam. Kita akan masukkan saurinya di dalam, terus kecap. Kita akan masukkan kecap manis, kita aduk rata sama kaldunya. Kaldunya tadi ini 1 sendok teh. Kita kasih api sedang ya, supaya nggak kering. Kita aduk rata. Aduk rata. Nah, kalau semuanya udah masuk, jangan lupa cicip guys. Kamu cicip, jangan lupa cicip karena takutnya garamnya itu nggak pas. Nah, ini garamnya udah pas. Sekarang baru kita akan masukkan mie gomaknya. Ini mie gomaknya setengah kilo. Porsi setengah kilo cukup untuk 6 orang, tapi tergantung perutnya sih. Kalau kami kan makannya banyak cowok, adik-adik saya itu cowok-cowok, jadi makannya agak banyak, jadi cuman bisa untuk 6 orang karena nggak makan nasi lagi. Kalau minyak udah masuk, kita akan aduk-aduk rata. Oh ya teman-teman, jangan lupa like and subscribe ya. Kalau kamu suka, silakan like dan subscribe. Jangan lupa beri komentarmu di bawah video ini, supaya saya bisa memperbaiki cara masak saya besok-besok lagi dan punya ide masakan apa yang ingin kita akan masak di kos-kosan. Aduh guys, ini favorit banget. Saya yakin semua anak kos suka makan mie. Nah, kita aduk-aduk rata, kita tunggu sebentar sampai kuahnya itu agak kering. Nah, teman-teman, airnya itu jangan terlalu banyak ya. Oke guys, kita aduk-aduk, kita tunggu sampai airnya itu agak kering dan udah rata semua. Kalau udah begini, kita akan masukkan telur tadi yang kita sudah orak-arik, kita akan masukkan di dalam ya. Kita aduk-aduk telurnya sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata semua, kita akan masukkan daun bawang. Ini langkah yang terakhir ya guys. Daun bawangnya kita campur ke dalam. Dan kita matikan kompornya. Ini udah mateng. Kalau udah mateng, kita akan sajikan.
Oke guys, ini ya tampilannya kalau udah mateng. Yummy batu. Nih guys, kamu bisa coba di rumah. Ini yummy betul. Makanan kesukaan kita. Gomay. Oke guys, mie gomanya udah mateng. Ini dia. Tara. Kita akan coba bagaimana rasanya. Kita akan makan. Sebelum makan jangan lupa bersyukur. Oke, ini porsi saya. Walaupun badan saya kurus, tapi saya makannya juga banyak. Enak gak ya? Kata adik aku sih enak. Nah nih, jadi kan sebagai anak kos, mie ini udah menjadi teman sehari-hari kita. Jadi kita juga harus kreatif bagaimana caranya. Jadi sebagai anak kos, mie itu segala macam mie itu sudah tidak asing lagi buat kita kan. Nah, supaya selera makan kita itu bertambah, kita juga harus kreatif mengelolanya. Tidak harus pakai daging, telur aja sama sayur udah cukup. Apa lu apa yang deh? Wah, itu kayak lu deh. Tadi teman-teman ini enak banget kan. Buat saya sih enak banget karena ada andalimanya itu. Andalima itu rasanya pedas dan wangi. Wangi banget. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's